tuh anak susah diajarin, disuruh belajar kagak mau, sekolah males, ngapain aja males, udah capek jangan pakai diomelin. Kata guru saya, Fatihain aja tuh anak. Kirimin Fatihah aja udah, Fatihain buat anaknya. Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi, disebut namanya, di Fatihain nanti didoain supaya bener Allah yang ngasih jalan bener anak kita nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang JDL Bagir. Oke, semoga berkah. Makasih. Guru, dari sini ya. Ya, betul. Iya, enggak apa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir malam ini, diantaranya guru kita yang termaklum Al-Mukarram Al-Walid Kiai Haji Ahmad Sodri, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Sofyan Budi, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Safaruddin, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Komarudin, dan yang baru saja menyampaikan nasihat mauizahnya buat kita, terkhusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Haji Subhan Suaib, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RW 08 Bapak Haji Yamin Nur Rahim, dan Sohibul Bait, sahabat saya Bang Haji Abdul Rashid beserta bininya dan keluarganya, para bapak, para orang tua, para tokoh masyarakat yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Para hadirin hadirat jamaah majelis walimatul khitan yang insya Allah kumpul dan hadirnya kita malam ini dalam rangka mendoakan putra dari Bapak Haji Abdul Rashid yang udah dihitan apa belum? Udah dikhitan. Iringan doa kita, ananda yang dikhitan diberikan kesehatan wal afiyah, dan Allah berikan kepahaman dalam belajarnya. Allah jadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsanya. Amin ya Rabbal. Para bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, guru kita telah banyak menyampaikan tentang makna dari khitan. Khitan itu kalau menurut orang kampung saya namanya nyunatin. Sama ya di sini. Sawo kecik sama ya. Tapi menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi orang laki ada helmnya, dikupas itu ujung helmnya biar helm kita kelihatan klimis. Maka laki-laki namanya khitan,
tapi bagi perempuan namanya khifat. Maka bedanya khitan dengan khifat, kalau nyunatin anak laki menyunatin anak wadon rada beda. Kalau anak laki mau pakai rame-ramean, dia mau bikin acara hajatan, kadang-kadang bikin maulid, malam mangkat, ustadz kiai dikumpulin, doa bareng. Malam undangannya biasanya dangdutan. Itu di kampung saya. Malam mangkat maulid, malam undangan dangdut. Secara ekonomis antara ustadz sama dangdut, mahalan dangdut. Ayo dah kita hitung-hitung. Dangdut belum main nasi 3 bakul habis diembat sama dia ya. Lah iya, dangdut belum main kopi 3 ketel habis diuyup. Lah ustadz tuh nyampe dari tadi, rokok belum, kopi belum ya. Kan begitu Rasid ya. Iya, ini mah kenyataan ini ya. Ya ada nggak ngapa-ngapa ya, emang belum ada yang kondangan ya. Nih, hai dede. Ya Allah, ini makanya rame kalau anak laki sunat mah. Makanya sunat dulu sama sunat sekarang kan ada lain bang. Dulu kita sunat nih, sekampung sama modelnya, bengkong semua. Iyalah, emang satu model sama bengkong. Sekarang mah enak bocah sunat, tinggal tergantung pesenan. Mau order apa ada modelnya macem-macem sekarang. Ada yang model kubah masjid, ada tuh yang dibikinin profil pinggirannya cakep banget bang. Ada yang model jengger ayam, ada yang keliwirannya ditinggalin dikit, ada itu ya. Masya Allah. Makanya khifat dengan khitan itu beda. Kalau nyunatin anak laki rame-rame, undang yang jauh, yang deket diundang saudara semua. Tapi nyunatin anak wadon beda. Yang paling juga tetangga doang dibilangin, cing nyampe ya besok rumah mengundang ini, mau kerik tangan nyampein bocah, nyampein hari ono paling nyunatin no tuh gitu di kampung saya mah. Oh, biasa tetangga doang dibilangin. Terus dukun beranak dah yang nyunatin. Rumah yang nyunatin dukun beranak po bang. Iya, dukun beranak cuman bawa pisau lepit. Itu pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Nih bagaimana jelasinnya ya dulu ya. Pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Mendehem doang jadi sunat udah dia mak. Ya Allah, nih makanya khitan. Maka khitan itu Rasul bilang al khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Kenapa khitan itu sunnah? Enak dong kalau sunnah, boleh disunatin, boleh kagak tuh bocah. Nah, berbenturan dengan hukum fikih. Kalau kagak dipotong ujung kulupnya, ketika kencing buang air kecil, itu ngendap najis-najis yang ada di ujung kulup, maka kudu dipotong. Nah, itu cerita tadi khitan tuh riwayatnya begitu banyak. Ada 2 versi. Ada yang menyatakan khitan pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam diciptain oleh Allah, disuruh tinggal di surga, nikmatin kenikmatan surga. Apa yang kamu mau makan silakan dam, ngomong aja. Mau minum pakai silakan. Tapi pesan aku satu, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon khuldi. Pohon aja deketin lu kagak boleh, apalagi sampai lu embat buahnya. Jangan sampai lu makan, deketin namanya belis, kagak demen bang. Namanya belis maka kagak demen. Lihat Nabi Adam di sorga sama bininya, dia goda-godain. Kenapa? Disuruh nyembah aja sama Nabi Adam kagak mau. Ngelawan itu iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptain dari api, Adam dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Gengsi dong. Belis tuh bang. Kalau orang kampung saya namanya belis. Ya kalau iblis masih mendingan, belis sudah kelewatan iblis dah. Tuh, kagak mau sujud, akhirnya dia marah, dia janji menggoda semuanya anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam digodain suruh makan buah khuldi. Nggak sanggup iblis godain Adam, bininya aja godain. Tuh, Hawa, lu deketin laki lu tuh, rayu-rayu makan buah khuldi. Kalau lu makan buah khuldi, lu bakal kekal selamanya. Kenapa? Khuldi artinya kekal. Akhirnya kerayu-rayu dan Nabi Adam yang namanya rayuan perempuan bang. Wah ilah kena ngerayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah kalau udah perempuan yang godain teklok kita kadang-kadang.
Mulai godaan pohon sekarang, rayuan maut mulu, digoda-godain, akhirnya mau makan. Tuh Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Maka kita nih orang laki ada jendolan di leher kita, itu namanya buah khuldi. Empok kalau nggak percaya tanya ntar laki kita, po di rumah, bisikin, pegang lehernya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya. Kalau Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah orang leher wadon mah rada licin bang, ngomongin lakinya mulu sama orang lain. Iya, dia langsung nyangkut di dada. Alhamdulillah pok nyangkut di dada. Loh, coba kalau nyangkut di dengkul sih lo berabe bang. Loh, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Loh, ribet, mimi tayang, mimi lah, ribet dengkul diangkat-angkat pok. Oh, sampai di dada makanya nyangkutnya. Iya, nyampe di dada tebelah dua tuh, bersyukur lagi tebelah. Nah kalau satu doang, nggak kayak tumor ukuran ya. Makanya Allah, Nabi Adam kerayu-rayu, akhirnya marah Allah, murka, diusir nih, dipisahin Nabi Adam dan Ibu Hawa, diturunin ke dunia. Akhirnya Nabi Adam nazar kepada Allah, beliau sujud bertahun-tahun. Satu riwayat ada yang menyatakan 60 tahun beliau sujud, minta ampun taubat kepada Allah dengan istighfarnya yang terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam ngomong di situ, ya Allah ya Rob, andaikan saja taubat saya diterima, saya nazar kepadamu, saya akan potong salah satu anggota tubuh dari saya. Nazar Nabi Adam tuh, akhirnya diterima taubat Nabi Adam, lupa nazarnya kepada Allah. Biasa bang, orang kalau belum jadi mah ingat, kalau udah jadi rada lupa. Nih yang kemarin-kemarin belum jadi RT, sekarang baru jadi RT, biar ingat nih. Oh sih dia kayak diarak-arak sih kemarin saya lihat. Iya, tuh ada videonya viral, diarak-arak dia jadi RT baru. Udah belum jadi mak lain, kalau udah jadi mak rada-rada lupa kadang-kadang begitu bang ya. Orang kalau udah enak rada lupa emang. Kalau udah enak ya belum jadi doang kita dirayu-rayu. Wah, udah kasih pamflet, stiker, kasih kaos, kasih kudungan, mak-mak. Wah kalau janji tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir mulu. Sekarang nih udah pada dilantik tuh dia tuh pada di sono ya. Inget bang, lagunya jangan kayak Pon Pinang. Pon Pinang kan begitu, tinggi doang. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah diles-iles bang, lehernya melintir sono melintir kemari. Lah, tapi yang diinjak di bawah ngomong bagian gue sih diinjak di bawah, asal lu naik ngatas. Tuh kalau udah di atas ingat apa lu? Tuh hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah ditaikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek bang, sembek ledek banget dah. Bis makan semua, bensin dia minum, solar dia minum, sampai aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga. Nah jong dah, makanya rakyat makin susah dah ya. Makanya orang kalau di atas kadang lupa, makanya jangan sok kalau udah di atas. Iya bang ya. Iya lo percuma kalau atasan mulu kagak ada bawahan lah, kagak disebut atasan. Iyalah coba ada empok-empok pakai atasan doang, bawahan kagak dipakai. Wah lu selepatin bocah po. Iya. Ini Masya Allah, Nabi Adam lupa akan nazarnya kepada Allah, ditegur sama malaikat. Adam dulu ngomong apa lu? Kalau tobat lu diterima katanya lu mau nazar potong anggota tubuh lu, sekarang laksanain. Bingung Nabi Adam, motong apaan ini gue ya? Motong jempol, takut kagak punya jempol. Mau motong kuping takut gerumpung. Akhirnya ditegur sama malaikat, jangan puyeng-puyeng udah. Tuh ujung trompet lu potong. Tuh ujung trompetnya dipotong. Akhirnya disunatin. Riwayat Nabi Adam. Ada lagi Nabi Allah Ibrahim, luar biasa. Disunatin Nabi Allah Ibrahim, zaman itu belum ada silet, belum ada gunting, belum ada pisau, agak ada. Zaman itu kampak doang bang. Tuh kampak bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Malaikat itu langsung nibanin kok. Disunatin Nabi Ibrahim pakai kampak. Deh bang, umur 80. Kalau sekarang udah pada kakal kulit ya. Oh, keras, ribet itu motongnya ya po ya. Coba empok dah. Loh iyalah beda. Makanya nih khitan itu ada tujuan. Apa tujuannya? Pertama, agar anak kita berani berkorban kok. Ada yang nanya, Ustaz, orang Islam itu kagak sayang sama anak. Anak masih kecil dipotong ujung titiknya kan sakit berdarah, kadang-kadang nangis lagi. Nggak sayang berarti. Kenapa dipotong dari masih kecil? Pertama, menurut ilmu kesehatan, kulit masih empuk.
Yang kedua, semakin dipotong itu bocah agar pertumbuhan badannya makin bongsor, cakep. Bocah kalau belum sunat badannya belum bongsor bang, masih bantet. Kayak disunatin tuh. Berani apa? Berani berkorban. Korban apa? Pertama, berkorban buat agama. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Dipotonglah itu pengorbanan buat agama. Kenapa? Anak-anak kita pasti nanti ngadepin zaman yang beda dengan kita. Ya bang, zaman dulu sama zaman sekarang rada lain. Ini salah satu pendidikan buat anak. Dikhitan agar anak berani berkorban. Agamanya terutama. Maka ditanemin agama lebih dulu begitu. Islam bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun masalah pendidikan. Iqra, bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti apa? Pertama pendidikan buat anak adalah iman. Agamanya yang mantap. Maka kalau agama sudah mantap, anak kita mau jadi apa ke depan, iman udah ada. Karena anak itu amanah. Menyia-nyiakan amanah khianat. Khianat dosa besar. Anak bagaimana orang tua. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Biasanya begitu. Fotokopi bagaimana aslinya. Jangan harap anak kita doyan ngaji kalau emak bapaknya kagak doyan ngaji. Jangan harap anak kita doyan ke musola, ke masjid kalau emak bapaknya kagak doyan ke masjid. Artinya ini apa? Satu cermin buat kita. Kenapa anak-anak kita bisa ngikutin kita? Tergantung kedua orang tuanya. Maka agama yang ditanemin lebih dulu. Apalagi sekarang pak, pendidikan kita sekolah kadang orientasinya hanya mengisi otaknya. Otak anak kita biar pinter, tapi iman akidahnya nggak dipikirin. Banyak orang pinter akhirnya ujungnya kagak bener. Itu yang pada ditangkap sama KPK emang orang geblek. Orang pinter semua, tapi kenapa dia nggak bener? Karena iman agamanya dangkal. Maka jangan kecilin madrasah, majelis taklim, pesantren. Jangan pandang sebelah mata. Harus bangga anak kita masukin ke pesantren. Apa tuh pesantren? Tempat buangan anak bader. Begitu aja kira. Justru masuk pesantren, anak-anak kita dididik, pendidikan agamanya mantap, diajarin anak kita mandiri, diajarin anak kita dewasa, imannya kuat, akidahnya kuat. Maka jangan heran kalau banyak sekolah bocah pada tawuran. Kenapa? Agamanya kosong. Pelajaran agama 2 jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Maka pesantren, santri, nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug. Nggak ada. Kenapa? Karena agama dulu yang ditanamin. Ustaz, anak saya sekolah maunya sekolah umum. Silakan, kita nggak larang. Sekolah umum bagus, tapi ngaji malam jangan ditinggal. Ilmu agama jangan dilepas. Ajarin baca Quran, titip sama ustaz di kampung ngaji lekar. Itu mulia banget bang. Jangan salah. Belum tentu yang ceramah kiai hebat, tapi yang paling mulia tuh guru kita yang ngajarin alif-alifan. Yang tadinya kita nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Jangan remehin tuh. Kadang udah jadi mubalik, menceramah kemana-mana, hebat tuh jadi orang tenar. Sama guru ngajinya dilupain. Ya, di mah guru ngaji, guru kampung, suwe tuh. Kagak ada manfaatnya bang. Kenapa? Jangan sampai kita membekasin guru. Nggak ada guru bekas. Itu dia bekas guru gua, nggak ada. Makanya salah satu ilmu yang manfaat kita takzim sama guru. Orang guru ngaji lekar di kampung bisa baca Quran, kita dari situ. Setinggi apapun titel kita, jabatan kita, kalau kita nggak menghormat sama guru, percuma, nggak ada manfaatnya ilmu. Makanya Al-Maghfurlah Buya Zayadi Muhajir mesen begitu. Apa kata beliau? Nyari ilmu susah. Nyari ilmu susah. Lebih susah lagi mendapat ilmu yang manfaat. Manfaatin ilmu buat orang banyak, lebih susah lagi. Salah satunya apa? Bertakzim, hormat sama guru, sama kiai kita. Kita ngaji, mau ngaji lekar, anak kita titip situ bang. Jangan sekolah doang dianterin. Anak saya sekolah sini bayarannya berapa Pak Guru? SPP-nya, seragamnya semua saya bayar, buku-bukunya ya baru semua, tas baru, topi baru, patu baru. Giliran ngaji lekar sama ustaz di kampung, bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Tahu-tahu udah dia, siapa nih bocah, anak kan udah tahu udah nongol aja di pengajian. Emang ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu perek. Malam Sabtu ngomong, Ustaz jangan lupa besok bocah ya, malam Senin bayaran ya, uang minyak. Tuh nyebutnya aja uang minyak. Emang yang ngajarin petroma.
uang minyak 10.000 tuh, yang kecil, yang gede 20 dah. Yuk tungguin malam Senin bang, udah girang banget nih guru bocah bayaran nih. Malam Senin hujan. Lo kagak ada yang nyampe bocah pak. Ya ilaha illallah, ada yang nyampe bertigaan doang itu. Yang satu diajarin geblek banget. Yang satu udah nyender, ada yang ngiler. Yang satu nanya mulu nanya. Lah bocah sekarang begitu bang, mengkritis-kritis apa aja ditanya sama dia. Kalau kita ceramah aja diprotes. Anak-anak, siapa orang nyantunin anak yatim, kemudian kita ngusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah di belakang nyeletuk, Ustaz nanya dong, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang ditanya sama dia. Ini bocah sekarang bang, kritis-kritis. Lah gurunya kagak mau ngalah, hitung pori-porinya Paul, kata gitu aja udah. Lah anak sekarang, coba dah, kalau kita kurang-kurang pinter dilawan sama dia. Lah anak sekarang mah, dulu aja kita diplototin sama orang tua takut, diplototin sama bapak nih nunduk kita takut. Lah bocah sekarang coba-coba, jangankan kita plototin, kita omelin tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Lu bocah sekarang dia lawan sama dia. Emang zamannya beda. Bocah sekarang emang begitu kritis-kritis. Ada yang nanya, Ustadz nanya dong. Nanya apa? Saya lagi sholat Pak Ustadz. Terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Ya batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi. Kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu lah, udah batal. Oh, terus kalau lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh muka Pak Ul. Lu ngeselin nama sih nanya. Nah itu dia intinya Pak Ustadz. Nggak masuk akal dong. Kok nggak masuk akal? Iyalah Pak Ustadz, kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nah, ada aja yang ditanya sama dia. Lah, kita kagak jawab yang begitu bang, atau kesel banget. Saya balikin tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Lu jawab sekarang. Lah muka saya Ustadz malu kalau kentut. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nih kadang-kadang aneh, Masya Allah. Bocah sekarang begitu bang, zamannya beda. Oh, anak kita sekarang dikerasin bukan tambah bener. Dulu kita sama orang tua takut nonton layar tancap aja susah bang. Tuh babak di rumah almarhum, wah ilah ilallah, sama anak kagak ada yang diistimewain, galak tegas orang dulu. Nonton layar tancap aja susah. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Wah orang tua galak banget bang, takut kita. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Maka zamannya beda. Dulu masih kecil nonton film Batman doang, TV masih hitam putih, masih dicas pakai aki. Asal lakinya udah habis ketahuan dah, jangan dredet tuh ya. Udah jalurnya ada tuh di TV ya. Iya dulu nonton film Batman kita masih kecil, nonton begitu film Batman, lah pengen jadi Batman. Itu sifat anak kecil udah bang. Hubbut taklid, sifat anak-anak kita begitu, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu udah sifat anak-anak. Akhirnya habis nonton film Batman, pengen jadi Batman saya. Ambil kain, ikat di leher, wow, lompat dari atas meja, lari keliling kampung, Batman, engkau idolaku, Batman dulu. Loh, sekarang mau bocah udah kagak gituan lagi nontonannya, boy band, grup band, ilah, lagunya ditengil-tengil banget kita liatin bang. Emang gara-gara TV juga, brengsek juga kadang-kadang TV. Saya udah kagak percaya sama TV saya. Loh, di mana-mana kampanye kagak ada orangnya, pakai menang, suwe banget. Deh di TPS semuanya pada menang. Di TV kita kalah kan suwe. Gedeg banget saya, najong banget dah. Pak gedeg banget kita, lu kalahin sama TV. Maghrib dangdutan udah mulai, dangdut bang tuh orang banyak pada nonton sampai tengah malam kelar. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi baru tayang ceramah. Nah, siapa yang mau nonton? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok kita dikasih. Apalagi sinetron, wah udah kagak ada yang semenggar TV bang. Sinetron pada lebay-lebay banget. Ada mayat digotong nyebur ke kali. TV sinetron gitu-gitu amat, ilok ah. Ya, udah digotong nyangkut ke tiang listrik lah. Udah dikuburin, kuburan sampai gede kebakar. Wah. Elah. Sampai lebangatan lebay itu mah film. Iya, sampai kehabisan judul kemarin. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Dipaketin po lo ukuran lo, ngumpet-ngumpet belanja.
Ya Allah nih bang, Masya Allah nih kita anak udah gaya godaannya beda sekarang, tantangan berat. Makanya orang tua dulu pak mesen begitu tuh buat pendidikan diperhatiin banget sama orang tua. Apa kata orang tua? Tong biarin nih baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Bener tuh orang tua dulu. Biarin pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Tong baba lu cuma tamat SD nih, lu kudu sarjana. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Begitu kita kasih motivasi buat anak-anak kita. Orang tua biarin udah bego, udah goblok, ngemakan bangku sekolahan, asal lu jangan kayak gua. Tuh orang tua dulu. Makanya emak bapak kita kalau kita pikir, bang kan dikit-dikit buat anak mulu. Orang tua dikit-dikit buat anak, yang jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin mobil motor buat anak. Mana ada anak, jarang mikirin orang tua. Bapak mati ninggalin banda banyak banget, habis dia jualin sama dia. Boro-boro kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Bener bang? Hanya kita jangan sok-sokan jadi anak dah, sama orang tua belum pernah bakti kita. Balik bapak jasanya, emak mah jangan direken dah, emak mah jasanya udah kagak dah, kagak kehitung udah. Bapak dah tuh yang jasanya deh. Bapak kita punya anak tengah malam masih melek aja, emaknya udah capek, sengkleh, udah emaknya udah marah-marah. Baba loh, ini bocah ngapa sih matanya masih melek aja, udah ngantuk banget ini dia. Urusin apa nih bapak? Lu pak orang laki akal lu banyak, takut-takutin bocah biar bisa tidur. Bapak nyari akal, nakut-nakutin anak biar tidur. Bapak sampai keluar rumah bang, sampai di pojokan jendela sambil nongkrong. Tuh, emaknya nyaut bininya, tidur tong. Tuh ada anjing di samping. Lah, akhirnya bocah ketakutan tidur. Sampai segitunya akal orang tua mah. Wa ilaha illallah, gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Ya Allah tuh emak bapak kita nyari nafkah siang malam, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, apalagi sambil nge-grab. Dia akan tahu sendiri kita. Mengerosit kemarin datang ke rumah ngundang pakai jaket grab, saya kira kaget saya. Waduh, saya kok kemosen grab pada hal ini tuh. Ya ilaha illallah, beliau pakai foto lagi. Ya ilaha illallah, buat iklan kali. Ya Allah, mudah-mudahan bang ini jasa emak bapak kita luar biasa. Maka anak-anak kita jangan sampai kayak kita. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Dengan apa? Cara pendidikan agama yang bagus. Godaannya berat, tantangan anak sekarang. Dari hiburan dijajah, tontonan apalagi bang, akhirnya aja ikut-ikutin tontonan yang kagak bener. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, vokalis. Wah ilaha illallah, anak band. Kata dibilang gaul itu, rambutnya merahin percis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat. Deh. Mending hatinya ngecakep, hadiah cikih. Coba hati lagunya tengil banget. Kalau ngomong udah kagak dantak. So alay itu ngomongnya. Kalau anak-anak alay ngomong bakal jelas. Pegel kita dengerin dia ngomong. Matanya melotot, lidahnya keluar. Loh, woi, sebenarnya saya yang bingit sama Allah. Please deh, gak usah gitu, keles. Yuk, kalau itu bocah kalau ngomong Allah, woi, baba Allah sama baba gue lain. Wah, buahnya disebut bokap. Wah, ilaha illallah, nyanya nyokap. Ya singkat bonyok. Bokap nyongkap. Ya elah, udah kagak semenggawat bang. Jangan dah anak kita jangan begitu-gitu, yang nggak diikutin yang kagak bener. Ntar jadi keterusan bang, kelancopan anak kita. Kalau ngomong alay, ikut-ikutan alay sampai mati jadi anak alay, ngomong kagak jelas. Malaikat dilawan dalam kubur. Malaikat nanya, "Marabbuka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Tuh anak alay. Bocah, malaikat dilawan. Nabi kesel banget, malaikat. Wah, nabi uka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, apa tahu banget. Malaikat kesel. Neraka lo, neraka panas. Oh, neraka panas, cius. Terus gue harus bilang wow gitu. Ya Allah bang, lu PA buat bocah dah. Makanya jangan sampai dah anak-anak kita terjerumus bang. Bentengin dengan nilai agama. Tantangan berat, godaan berat, ujian berat ke depannya. Kenapa? Dengan kita berkewajiban mendidik anak. Salah satu kewajiban orang tua yaitu ayu addibahu, dididik dengan pendidikan agama. Tanamin agama lebih dulu, imannya biar kuat, akidahnya biar mantap. Kenapa? Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Jadikan anak-anak kita menjadi buah hati belahan jantung, sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah orang-orang tua. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak kita. Berapa banyak anak yang pada durhaka sama orang tua. Sekarang kita raba didik dah diri kita.
Nih kita malam ini kumpul di sini mau ngaji, mau kumpul diundang acara pengajian begini. Kenapa? Karena dulunya emak bapak kita doyannya begini. Rata-rata kumpul di pengajian, jarang anak jenderal pada ngaji, nggak ada. Kita orang-orang biasa, ya bang, pada ngaji kumpul di sini jarang. Para pejabat pada mau kumpul begini, makan nasi besek begini, alergi Jakarta. Suwe banget. Ini di sini berkahnya dibacain doa ini makanan sama guru sama kiai. Ya Allah, disiapin sama Bang Rosid udah jauh-jauh hari dipikirin buat jamaah banyak. Ya enggak, apalagi dipikirin buat penceramahnya. 2 lagi penceramah. Pakai manjerin juga dulu. Lah emang kagak pakai panjer ini. Muat tenda pakai panjer, sound panjer, nih catering. Emang kagak dipanjerin lah. Makanya pada kondangan besok. Sekarang kayak malam ini ya Bang Rosid, ya kalian ya ntar pulang. Iya, begitu kan ketahuan, tinggal kita bantuin ngeset. Ya. Ya Allah, berkah bang kumpul begini. Kita kepengen anak-anak kita itu jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang ngeri bang. Pinter doang ujung-ujungnya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belon. Itu bocah pinter. Tanahnya itu-itu juga, suratnya dibikin ada 4. Emang dia paling pinteran, tuaan dapat warisan banyak kan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Wah, engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue romannya ini. Akhirnya bener-bener bang, kuburan engkong aja jual. Tuh temennya ngomelin, lu udah kuburan engkong lu jual. Kagak, gue nggak jual kuburan engkong gue jual tanahnya. Oh, tapi ada kuburannya lah, kuburin aja. Gue suruh kagak ngikut, yang ngikut juga kejual. Emang bocah pinter, lama-lama jadi keblinger begitu. Makanya anak banyak bang, semuanya jadi anak yang soleh. Ya enggak soleh, kalau enggak jangan pinter-pinter amat dah. Sisain dah anak atau ada juga yang bego. Bego tapi bener bang. Mendingan begitu daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener dia. Iya, disuruh mau jalan-jalan ke mall kagak maunya jagain emak di rumah. Ya orang-orang pada tawuran dia mah kagak, dia ngempet aja deketin emaknya. Tuh emaknya sakit, emak sakit mah ya, emaknya sakit juga balsemin bang, belakangnya semua diolesin, emaknya belakang banyakan balsem, kepanasan, emaknya panas neng, panas, diambilin payung tuh, ya Allah emak kepanasan ya, tuh bocah bego. Bego tapi bener. Bisa baca Quran, ngaji, daripada yang anak kita di sekolah di Amerika, di Jepang, ngaji kagak bisa, baca Quran kagak bisa, kagak emaknya sekarat, yang bego datang. Nungguin yang bego baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin lah, bagusan yang bego. Iya bego tapi bener, daripada yang pinter kagak bisa apa-apa, ngaji kagak bisa, kepaksa ngaji, emaknya lagi sekarat, baca Yasin kagak bisa Arabnya, pakai terjemah Latin. A-nya banyak, I-nya banyak tulisannya, ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati, emaknya sampai melotot, tambahin air begitu. Orang ya asin aja, ya kira sayur kali. Ya Allah bang, kita pengen anak-anak kita Masya Allah jadi anak yang soleh, yang bakal warisin kita, ngalir terus pahalanya. Anak yang soleh setelah kita meninggal dunia, datang anak kita ke kuburan, ya beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia datang ziarah sama kita. Ternyata yang di dalam kubur jawab tuh waalaikumsalam. Cuman kita kagak denger bang yang ziarah. Kalau kata denger kagak jadi kita ziarah, kagak dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di kuburan nyaut tuh orang kita, waalaikumsalam ji, lu nyampe. Langsung tasbih kita lemparin pada putus bang, kemana tahu dah lari kita. Makanya doa-doanya anak yang soleh, doa ul walid, orang tua doanya buat anak itu apa? Kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Langsung nyetrum, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berhenti-berhentiin doain anak. Selain kita didik, doain terus anak-anak kita. Minimal kata guru saya itu anak susah diajarin, disuruh belajar kagak mau, sekolah malas, ngapain aja malas, udah capek jangan pakai diomelin. Kata guru saya, patehain aja tuh anak. Dikirimin Fatihah aja udah, Fatihain buat anaknya, Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi, disebut namanya, dipatihain nanti didoain supaya benar Allah yang ngasih jalan benar anak kita nanti. Amin.
Tuh, makanya kita bang, didik dulu usaha kita mendidik anak. Kewajiban orang tua emang gitu salah satunya. Selain kasih nama yang cakep, bikin nama yang bagus buat anak, tetapi ada kewajiban lagi, yaitu ayu adibahu, mendidik anak kita dengan pendidikan agama lebih dulu. Kalau agamanya udah mantep, gedenya mau jadi apa lu tong? Silahkan, tergantung kita. Ustaz, anak saya masih kecil main obeng mulu, dibakal main. Insya Allah masukin ilmu agama, ajarin ke pesantren. Mau jadi apa? Ntar jadi montir yang beriman, karena main obeng mulu. Anak saya main kapal-kapalan mulu Ustaz, pilot, ntar jadi gedenya pilot yang beriman, ngerti agama. Yang penting agama tanemin dulu. Kalau anak saya main tembak-tembakan mulu Ustaz, dia beli. Nah itu ntar jadi abri, polisi yang beriman, ngerti agama. Tanemin agama dulu. Anak saya lain dari yang lain nih Ustaz, masih kecil korengan mulu. Nah dokter kali dia, dokter ntar jadi dokter yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah, tanemin agamanya aja lebih dulu, insya Allah bang. Kalau agama sudah tertanam, anak kita girang orang tua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena anak kita amanah. Menyia-nyiakan amanah, khianat dapat dosa besar. Ini khitan merupakan cikal bakal pendidikan pertama buat anak kita, agar berani berkorban buat agamanya, berkorban buat bangsa negaranya, berkorban buat keluarganya. Kalau sudah berkorban, niatin itu semuanya buat agama, insya Allah Allah pelihara dan jaga anak-anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Insya Allah anak soleh membawa maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Pakai hajatan, nilai agama yang dipakai, pakai agama semua. Kenapa? Kalau sudah sekarang kita lihat bang, orang belajar tanpa agama, pergaulan udah tanpa agama, bermasyarakat tanpa agama, berpolitik tanpa agama, mengenyampingkan semua agama, membina rumah tangga tanpa nilai agama. Kalau sudah itu jauh dari agama, ngeri kita. Padahal agama mengajarkan luar biasa. Islam tuh agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, mendidik anak, bernegara, bahkan berpolitik, ada semua dalam Islam. Diajarin hal-hal yang kecil dalam Islam. Masuk rumah, keluar rumah, ada ajaran dalam Islam. Kudu ada doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngatur, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin dalam Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, ada adabnya. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Islam ngajarin. Mau makan, selesai makan, Islam ngajarin, doanya ada. Adab akhlak makan, Islam juga ngajarin. Apa adabnya? Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab itu pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede kalau makan bareng. Tuh adabnya ada. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng, temen kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, lapar banget gue ini tuh. Ada adabnya. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja dong bang. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor, ngeri. Nah itu ada adabnya semua. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama istri, doanya ada. Tidur sama suami juga bu, doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Tuh lagi kumpul bareng sama teman kita, ngeriung rame-rame, lagi ngobrol bareng, denger suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ ngajarin, kentut aja diatur adabnya. Maka kalau lagi kumpul bareng sama teman lagi ngeriung denger suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Tuh enak begitu. Iya, ini kadang-kadang kan rame kita, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja lu kali. Akhirnya main tuduh-tuduhan, udah diem aja, rasain po, silent aja, silent. Tuh makanya ngaji kita diajarin sampai kentut, ada babnya di fikih. Tuh sampai kentut aja bang, fikih ngajarin 4 jenis kentut. Nih kalau kita ngaji fikih, kentut pertama suaranya gede, baunya kurang begitu bau, menang suara doang, duet aja, adang-adang ada. Yang kedua suaranya kagak, baunya luar biasa. Tuh tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Ada yang model begitu. Yang ketiga, yang kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan nih, keluar juga tiut. Nah itu kentut kepaksa tuh keluarnya. Iya. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa bang. Waduh, kok bisa bau Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau.
Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya. Ya makanya ya Allah kita ngaji ini pakai direkam sama guru lagi. Aduh ntar jadi viral. Nggak apa-apa biarin dah. Hai guys, ya hai guys. Oke, hai guys. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Pak nih khitan salah satu cikal bakal. Di khitan sudah, ya enggak, berarti sudah mukalaf. Nanti masukin dia ke masjid, ajak ke musola, ajarin didik dengan sholat. Kenapa? Guru saya bilang salah satu yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga karena keluarga kita masih banyak yang ninggalin sholat. Emaknya doyan sholat, babanya kagak sembayang, berarti baba yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga tuh. Bini yang kagak sembayang, bini yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Anak yang gak sholat, anak yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Siapa yang bilang? Guru saya Abuya Kiai Haji Nurul Anwar pernah bilang begitu. Makanya nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tangga dengan banyak membaca Quran dan mendirikan sholat. Insya Allah kalau itu diterapkan nilai agama buat anak-anak kita, Madrasatul Ula adalah ibu dan bapaknya. Insya Allah anak pun ngikutin apa yang diajarkan dan dilihat oleh anak kita kepada kedua orang tuanya. Ini khitan salah satu pelajaran pendidikan buat anak kita. Kelak ke depannya anak kita berani berkorban untuk agama, nusa dan bangsanya. Insya Allah dengan korban itu Allah akan balas semuanya dengan apa? Ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kalau anak kita sudah dididik dengan pendidikan agama, kewajiban yang ketiga apa? Ayyuzawijahu, yakni selesai kasih nama yang cakep buat anak, dididik dengan pendidikan agama. Dan yang ketiga kewajiban orang tua mengawinkan anak kita. Selesai kita nikahkan itu anak, lepas semua tanggung jawab kedua orang tua. Insya Allah dengan itu kita jalani amanah dari Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan melalui anak-anak kita. Kelak kita tiada di dunia, meninggalkan dunia ini, anak kita terus mendoakan kita yang sudah tiada. Inilah yang disebut amal jariyah, yang mengalir terus pahalanya ketika sudah tiada. Sedekah yang mengalir, yaitu ilmu yang manfaat, dan salah satunya pula anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan putra Bang Rosyid yang di khitan insya Allah diberi sehat terus, panjang umur, menjadi qurratu a'yun. Anaknya ini menjadi buah hati sebagai penerus cerita pelanjut sejarah buat kedua orang tuanya. Kelak jadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa, dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang banyak manfaat buat manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doain Bapak Ibu, mudah-mudahan Bang Rosyid besok hajatan Allah kasih kemudahan, kelancaran. Yang diundang semua, yang jauh, yang dekat pada nyampe semua. Kita doain, yang penting jangan hujan ya, jangan hujan dulu ya. Kita doain biar geser dulu hujannya ke kampung saya juga nggak apa-apa dah ya, biarin dah kampung saya hujan. Emang belum hujan-hujan di kampung saya ya. Kemarin sini Jakarta udah pada hujan sebagian, sono saya belum, masih panas buat gersang. Udah kirim ke sono aja kalau emang teduh-teduh dikit ya. Di sini banyak pawang udah ya, di sini ada guru-guru. Boleh Bang Rosyid dipaham udah dia ya. Besok aja gantung kodok di sono pojokan tenda ya, kodok aja gantung biar kagak hujan, biar iket yang kencang, biar teduh kayak apa juga nggak bakal turun itu mah. Yakin dah itu petuah orang tua dulu, kodok iket di pojokan tenda yang kencang, biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Kalau turun juga berarti ngiketnya kurang kencang dah. Kodoknya yang nggak keturun Bang ya. Dan lagian percaya buat mah kodok najong dah. Iya, ya namanya orang dulu Bang, apaan aja pitua kayak nenek-nenek pakai baju terbalik supaya kagak hujan, kukusan digantung. Dulu zaman dulu gitu tuh, kukusan digantung, lenjing diayun, lenjing. Punya sekarang kagak ngerti lenjing, lenjing diayun tuh. Ya enggaknya orang dulu mah macem-macem dah. Ya, pituanya. Ya, gitu aja deh ya, dah mau ngasih dia, lapar saya belum makan ini, sudah ya. Sampai sono dikasih kopi doang, blebek perut ini belum kena nasi dah. Ini aja barangkali ya Bang ya. Dah udah guru kita. Dah.
capek banget karena emang saya baru dari pagi belum pulang. Soalnya kemarin 2 hari habis dari Malaysia. Acara walimatul khitan juga sama, nyunatin Upin Ipin. Dah itu aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.